tuh mudah. Guru Mustafa datang ke guru urus apa pian, ngurus ini. Sudah guru pian tunggu aja kami mau urusakan. Kan mudah. Itu karena orang ini memang dari awal pikirannya akhirat. Itu janji Nabi loh. Dan Nabi itu bila berjanji wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu. Jadi bila jalan Nabi urusan mudah bakal mudah tuh. Berapa sudah? Yang pertama Allah akan letakkan kekayaan di hati. Yang kedua Allah bakal mudahkan urusan. Yang ketiga wa atathu dunya wa hiya raghimah, dalam riwayat lain wa hiya saghirah. Dan dunia akan datang kepada orang itu berserah diri. Coba lihat, pikir aja biar almarhum Abah Guru Sekumpul itu maaf lah. Almarhum Abah Guru Sekumpul tuh waktu Sidin hidup, Sidin itu melarang ada bendera partai berkibar di Sekumpul. Jadi selama Sidin hidup tuh tidak ada bendera Golkar, tidak PDI, tidak P3. Saya kada mau tahu urusan itu. Karena maksud Sidin ini Sekumpul diolah untuk mengumpulkan umat Nabi, bukan milik partai ABCD. Dan Sidin kan ada urusan mendekati pejabat-pejabat. Tapi apa yang terjadi? Kalau pang Sidin menjauhi pejabat ngalih, pejabat nang datang tunduk pada Sidin. Coba lihat waktu itu bupati duduk di belakang gubernur Banjar itu lah, gubernur Kalsel belajar guru AA. Dunia tuh datang, saghirah, lihat rumah Abah Guru. Kayak apa, lihat kubah Sidin. Habib Umar bin Hafiz. Rumah Sidin itu mungkin mulai sini kita sampai ke masjid tuh panjang rumah itu. Karena rumah Umar bin Hafiz itu panjang. Lah, karena mereka ini kadang menyasar lawan dunia, tapi dunia yang menyasar itu janji Nabi. Atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mengejar-ngejar mereka. Ujar guru-guru Bahari, dunia tuh kayak binian. Binian tuh jual mahal, makin disasah makin kali lah. Jadi jangan disasahi. Bila kita berundur nyanang maraki. Itu nggak rumus loh. Jangan disasah limat binian. Anak itu dikawini langsung. Nah, jelas kira-kira. Jadi atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang berserah diri. Nah, sekarang kita balik. Ujar Nabi, man kanatid dunya hammah. Siapa yang menjadikan dunia selalu berada di otaknya? Jadi terbalik yang tadi. Yang tadi awaknya di pasar tapi mikirkan. Yang ini terbalik. Dunia yang dijadikannya pikiran. Padahal lo awaknya di masjid. Awaknya lo di majelis, tapi pikirannya dunia. Ya kada jauh-jauh nya ke masjid. Maaf aja supaya orang melihat aku kesini nah. Kalau pindah dipilih buhannya kan aja. Kada jauh mulai situ pikirannya. Kalau datang ke masjid, ada aja yang diunting. Dunia aja pikirannya. Nah bila ada orang begitu, jaga aja lah. Ujar Nabi. Bila ada orang otaknya pikiran dunia aja, yang pertama janji Nabi. Ujar Nabi, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran itu di hadapan muhanya. Paham lah maksudnya kefakiran itu di hadapan muha? Kayak ini nah, ini HP, ulun andak di dahi gitu. Paham lah? Nah, di hadapan muha ngaranya nih. Ulun masuk WC, masuk masjid, masuk kamar, kakering pangi, sampai ke Palangka, sampai ke Pangkalan Bun, nang dilihat HP aja. Karena HP dibandak di hadapan muha, maka kemana aja berjalan nang kita lihat HP aja. Artinya orang yang mengejar dunia itu, berapapun duit ada dalam rekeningnya, perasaannya susah aja terus. Karena kefakiran tuh Allah andak di hadapan muhanya. Makanya kada pernah merasa puas. Tabungannya loh di bank sudah puluhan miliar, tapi kenapa masih korupsi? Orang korupsi itu lain orang miskin. Nang korupsi itu nang rumah di mana-mana, nang mobil mewah, nang bini banyak sekali. Nah, artinya nyaman hidup. Kok kita nih nang awam ini berpikir, jar, kenapa bisa kayak itu jar? Sudah ganalnya rumah kada bersyukur kah? Itulah sudah sunnatullah. Bila memang dari awal pikirannya dunia, berapa aja lah. Sekarang di tangannya ada 10 miliar. Julungi di tangannya 1 triliun, tetapnya bakal korupsi. Karena inya kada pernah merasa puas. Karena kefakiran itu diandak Tuhan di hadapan muhanya. Kurang gitu terus. Tapi ujung-ujungnya ditangkap KPK aja. Kada bisa puas. Kalau manusia ini ujar Nabi diberi Allah Ta'ala emas, dunia, 1 lembah, ini bakal mencari lembah kedua. Bukan 1 wadah, 1 lembah. Itu gunung, di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya
Laut Jawa di OPJ lah. Di sana gunung, sini gunung, lalu di tengah-tengah antar dua gunung itu diandaki emas. Kayak apa banyaknya emas tuh. Nah kalau inya diisi emas satu lembah itu, dia bakal berpikir lagi mana emas yang lain dah. Emas kedua. Nah akhirnya diberi emas kedua, carinya pulang emas ketiga. Diberi dunianya cari langit pulang. Ujung-ujungnya jar Nabi ketikanya mati dasar disumpalkan tanah jangan untung. Disumpalkan tanah. Nah, maksud kita adalah hati-hati dengan dunia ini. Makanya dikatakan ada dua hal orang yang tidak akan pernah puas. Yang pertama adalah talibul ilm, pencari ilmu. Yang kedua talibul dunia, pencari dunia. Pencari dunia itu nang kaya minuman, meminum laut. Makin dikinum makin satu. Berarti dunia bakal apa tadi? Allah akan jadikan kefakiran di hadapannya. Yang kedua, wa farraqa alaihi syamlah. Allah akan hancurkan semua urusannya. Buyar, inya menyusun rencana begini-begini. Kayak apa caranya supaya aku naik ya? Bercari lalu kada baik, peras ini, harus tangkap KPK. Buyar semua rencananya, tahamburan. Karena dari awal begitu, Allah akan hancurkan rencana orang-orang begitu tuh. Jadi apa aja urusannya bakal hancur. Itu dua. Yang terakhir, yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Ujung-ujungnya adalah nang sampai ke rekeningnya itu sesuai takdir juga. Biar kaya apa kita berhimat hendak mengambil ampun orang, pada akhirnya nang sampai ke tangan kita tuh sesuai berapa takdir yang Allah tulis. Bila Allah tetapkan seitu ya seitu. Jadi takdir itu sudah ditulis. Karing cak ibarat sudah ada tuh. Tinta tuh karing dah. Gulungan takdir itu sudah dilipat. Apalagi nak bemeh. Kita ini melakukan gawian ini sekedar berikhtiar karena Allah katakan dalam Al-Qur'an wa ja'alna likulli syai'in sababa. Ada sebab. Makanya kita berikhtiar. Selebihnya kalau kita berikhtiar ternyata hasil kada sesuai kehendak kita, itu takdir Allah. Nah terakhir kami sampaikan kawan-kawan semua yang hadir nih. Satu cerita mudahan kau diambil pelajaran lah. Pian misalnya gaji kada terlalu banyak. Tapi gaji itu diberkahi Allah cukup bagi dia. Jangan berpikir bahagia itu harus selalu duit banyak. Ini ulun kisah sedikit. Ada dulu khalifah namanya Umar bin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini bisi anak 11 ikung. 11. Lelaki bebini ada 11 orang. Nah ketika Sidin meninggal, pian tahulah Umar bin Abdul Aziz ini pemimpin, bukan presiden lah, apalagi gubernur. Bukan presiden, tapi lebih tinggi dari presiden. Karena khalifah. Saudi di tangannya, Irak di tangannya, Syria di tangannya, Palestina di tangannya, Mesir di tangannya, semua di tangan beliau. Oke. Tetapi ketika beliau mati, rumahnya kan bisi. Kada mewariskan rumah, kada mewariskan kebun. Adalah pemimpin gitu. Umar bin Abdul Aziz ini Pak Ai. Sidin ini ketika suatu malam sedang menyusun rencana untuk membangun negerinya, tiba-tiba ada datang orang ujar ajudan Sidin, ada orang bertamu lawan pian. Ujar Sidin siapa? Ujar orang tuh kawan pian bahari. Ujar Sidin suruh masuk. Begitu kawan masuk ditiup Sidin, lilin tuh lampu tuh. Ujar kawan apa? Mari kamu jadi mati lampu. Sari kalau aku. Ujar Umar kada. Kenapa jadi kamu mati? Ujar Umar ini lampu ditukar menggunakan duit rakyatku. Dan aku kada akan menggunakan lampu ini terkecuali untuk sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Amun aku pakai Sidin ini apa yang ku jawab di hadapan Allah Ta'ala. Amun aku pakai urusan kita berdua pribadi. Itu Umar Abdul Aziz. Makanya mati karena meninggalkan harta. Cuma tahu pian warisannya berapa? Berapa warisannya? Sayyidina Umar Abdul Aziz mewariskan 1 dinar untuk laki-laki dan 1/2 dinar untuk bebini. Ulun ulang, 1 dinar untuk laki-laki, 1/2 dinar untuk bebini. Lidzakari mislu hadil unsayin. Ya kalau laki-laki 2:1. Jadi binian lakian 1 dinar, binian 1/2 dinar. 11 orang tuh. Nah, 1 dinar itu tahu berapa? 1 dinar itu dikatakan para ulama setara dengan emas 4,25 gram. Emas segram berapa? 900. Kalau emas antam tuh anggap 1 juta lah sebenarnya menghitung lah. Anggap 1 juta. Nah kalau 4,25 berarti berapa? 4.250. Itu warisan laki. Anak laki dapat 4 juta. Anak bebini berapa berarti? Anak bebini berarti 2.125.000 ya lah. 2 juta lah.
menurut pian kalau yang mati presiden anak diwariskan 2 juta bebini banyak ada? Nah, jangan kan presiden, bupati jangan ada mewariskan anak berjuta, camat aja warisan banyak. Ini presiden kok bisa begitu? Berarti kewarisannya banyak ada? Oke, tinggalkan dulu kisahnya. Jadi laki-laki dapat berapa tadi juta? 4 juta. Bebini dapat berapa? 2 juta. Setelah meninggal orang Abdul Aziz, ada khalifah di kemudian hari namanya Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik kebetulan bisi anak sama 11 juta. Orang bahari anak banyak lah. Kenapa ya jadi banyak orang bahari anak? Ujar guru judi bahari itu ada juga KB. KB itu mulai bahari ada KB. Ujar guru judi karas buat. Lalu jadi ya. Jadi 11 orang juga Hisham anaknya. Nah pertanyaan ulun, tahulah berapa satu orang dapat? Hisham bin Abdul Malik mewariskan warisan. Kalau Umar Abdul Aziz satu orang berapa tadi? 4 juta atau 1 dinar. Bebinian berapa? Setengah dinar, 2 juta. Nah Hisham bin Abdul Malik itu dapat warisan per orang bagi rata. Setiap anak lelaki bebini kada dibedakan, dibagi sama. Satu orang anak dapat 1 juta dinar. 1 juta dinar berarti setara dengan emas 4.250.000 gram. Berarti setara dengan 4.250 kilo. Emas berapa sekilo ini? Gula. Berarti itu emasnya 4 ton seperempat. Kadanya 4 amun ya kalau sekilo kan deh. Kalikan 4.250 berarti 4,25 ton. Berarti kalau harga 1 juta itu duitnya bisa camu HP hitung. Berarti duitnya sekitar 4,25 triliun. 4 triliun, bayangkan. 4 triliun tuh biar jangannya kita tukarkan durian. Orang berbambuk lagi. Penjualan tukang kita 4 triliun juga. 4 triliun. 4 triliun per orang. Banyak kada? Banyak kada? Lalu kita kembali. Ternyata ulama mencatat ada di kitab namanya Al-Fuqisah wa Qisah. Jadi ketika anak ini diberi 1 orang 4 triliun per orang, sugih kan nih? Nah tapi kita lihat apa sih maksud kekayaan yang Allah beri. Ternyata diberi oleh Hisham anak ini 4 triliun. Sejarah mencatat ketika dewasa 1 orang anak Hisham kada ada yang sugihnya, semuanya miskin. Di masa tuanya semuanya susah. Pertanyaannya di mana duit 4 triliun? Semuanya anak Hisham ini susah di akhir hidupnya. Ada yang nyaman hidupnya. Semua. Tapi anak Umar, satu pun anak Umar Abdul Aziz kedada yang ketika tuanya susah. Bahkan sejarah mencatat dengan tinta emas 1 orang anak Umar yang laki-laki yang gaji, berapa tadi warisannya? 4 juta. Di kemudian hari itu mensedekahkan sekitar 10.000 sampai 10.000 kuda bisa bilang. Maaf, 100.000 kuda untuk kepentingan jihad. 100.000 kuda disumbangkan untuk kepentingan jihad. Fisabilillah. 1 kuda tuh ulun perhatikan, lamun kayak kuda ampun Prabowo nang ganal tuh mungkin bisa sampai 100 juta harganya. Kalau 100 juta aja harganya, kalikan 100.000 berapa? 10 triliun duitnya. Itunya bersedekah sih itu. Bersedekah, padahal waktu bapaknya mati duit yang inya dapat cuma 4 juta. Di masa dewasanya inya mampu bersedekah 10 triliun. Apa artinya itu? Karena ketika Umar meninggal, Sidin kada meninggalkan duit banyak, tapi Sidin mewariskan ke anak Sidin takwa kepada Allah Ta'ala. Berisi takwa lawan Tuhan. Allah berjanji dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi pertama Allah bakal keluarkan ini dari masalah, yang kedua Allah bakal berikan rezeki. Artinya apa? Napian berataan kada usah memikirkan masalah kuantitas. Jangan berpikir banyaknya duit, tetapi lihat keberkahan pada rezeki yang diberi itu.
Nah, jadi biar kada banyak umpama tapi itu berberkah, percaya aja. Wal muradu bil barakati az-ziyadatu wan numu. Yang dimaksud dengan berkah itu adalah bertambah dan tumbuh. Duitnya kada banyak tapi berberkahnya bakal tumbuh. Duit banyak tapi kada berberkahnya bakal nyusut. Jadi kita berdoa supaya rezeki kita berkah. Karena bila berberkah, kayaknya akan naik. Nah itu keberkahan. Makanya kita disuruh berdoa supaya harta kita itu berberkah. Semoga Allah memberkahi kita berdoa. Memberkahi hidup kita, memberkahi anak bini kita, memberkahi usaha kita. Mudahan kita berkumpul suatu saat, insya Allah. Mudahan kita bisa berkumpul lagi, insya Allah. Mudahan kita berkumpul lagi di hari yang lain dalam keadaan sehat afiat. La ala hadhihi ala kulli ma nawabizul hadratin Nabi al-Fatihah. آمين يا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا أن لا تذهب بركات علومنا. اللهم اجعل جملة جمع مرحومة بفرقة بعد ذنوب ولا فينا ولا منا ولا مع شكينا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آمين. الله خير. Jadi ulun ini mungkin setelah ini hendak ke Palangkaraya. Jadi kebiasaan orang Hadramaut itu bilanya hendak berpisah itu ada istilahnya tuh musafaha bil qulub, bersalaman lawan hati. Kenapa mereka begitu? Karena bersalaman dengan